misalkan. Jadi kalau kita lihat misalkan ya, saya bawa ininya tapi mouse-nya lupa. Tuh, gini nih Pak, error Pak. Enggak usah Pak. Udah tahu rumah saya Pak ya. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah pakai ini juga Mas, udah tanggung. Jadi nggak usah terlalu tergantung ya, jalan aja. Ya. Nah dalam tafsir misalkan kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir nih, ya. Kama a'tainakal khair al-katsir fi dunya wal akhirah wa min dzalika an-nahr alladzi taqaddama sifatuhu fa akhlas. Ya fa akhlis li rabbika salataka al-maktuba wan nafilah wa nahraka fa'bud wahdaka la syarika lah wanhar ala ismihi wahdahu la syarikalah. Ya. Lahu kama qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana wa awwalul muslimin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Ya. Salah satunya apa? An-nahrul ladzi taqaddama sifatuhu. Ya, dengan diberikannya sungai. Ya. Ya. Kemudian fa akhlis li rabbika, maka kamu ketika menyembah Tuhanmu itu ya berlakulah ikhlas. Juga terhadap salatmu. Ya. Ini menarik nih. Al-Quran ayatnya begini. Inna a'tainaka kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kenapa Al-Quran nggak nyebutnya fasalli wanhar li rabbika? Perhatiin nggak? Fasalli maka salatlah. Kenapa Allah nggak nyebutnya begini? Fasalli maka salatlah wanhar dan berkurbanlah li rabbika. Tapi Allah menyebutkannya fasalli li rabbika. Tuh, kalimat li rabbikanya diawalkan dulu baru kalimat wanhar. Ternyata teman-teman sekalian, ya, pengaruh besar terhadap diri kita untuk bisa berkurban itu juga dipengaruhi oleh bagusnya salat kita. Ya, orang susah untuk berkurban bisa jadi salatnya gak bagus. Ya. Makanya di sini kul inna salati, salatnya dulu kan, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kalau kita mau ya punya sifat ya mudah untuk berkurban, ya secara filosofis kan kita lihat itu sejarah kurban itu bagaimana itu. Ya. Itu sejarah kurban itu identik dengan peristiwa ya rencana penyembelihan siapa? Ismail. Ya. Bayangkan teman-teman sekalian, ya nanti sebenarnya mau disampaikan ketika bicara tentang hikmah ya. Bayangkan itu. Coba kita bayangin dulu ya. Udah kebayang belum? Oh, belum ya. Jadi Ibrahim itu berapa tahun dia nggak punya anak? Lebih 80 tahun. Dikasih anak sama Allah, Ismail itu. Ya, ketika Allah kasih Ismail, apa perintah Allah saat itu? Falamma balagha ma'ahu sa'yu. Ketika Ismail itu udah mulai bisa ngebantu Ibrahim. Ya, mulai beranjak remaja lah. Mulai bisa bantu gitu. Kalau misalkan Ibrahim lagi, kalau zaman now ya, Ibrahim lagi nyuci mobil, dia bisa nyuci mobil juga gitu. Dia mulai bisa ngebantu dia. Tapi di situ kemudian Allah perintahkan ya kepada Ibrahim alaihissalam untuk siapa? Untuk apa? Menyembelih. Inni ara fil manam, kata Ibrahim, aku melihat engkau ya bahwa engkau itu disembelih. Tapi yang menarik juga adalah apa? Ketika Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Ismail sebagai anak jawabnya gimana? Ya abati,
If'al ma tu'mar satajudin insyaallah minas. Wahai ayahku. Ya. Ini orang tua nih ngobrolnya asik ini. Ya. Manggilnya aja pakai ya abati. Ya abati itu kalau dalam bahasa Arab artinya wahai ayahku yang tersayang gitu. Kita boro-boro ya. Sama orang tua begitu. Saya pernah jadi guru SMP itu. Saya coba tanya sama anak murid-murid saya itu. Ceritakan tentang orang tua kamu. Malah ada anak, saya nyesel punya bapak kayak dia. Bisa dibayangin itu. Ada orang yang nyesel punya bapak. Ya, nggak ngerti broken home atau apa, saya nggak gali lebih dalam itu. Tapi ketika saya lihat laporan dia dalam cerita dia di tulisan itu, saya nyesel pak punya bapak seperti bapak saya. Luar biasa. Ini ada problem. Ya, makanya nanti ya anak, ya, apa pelajaran di situ saja misalkan anak mampu menerima pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui ayah misalkan. Ya. Itu ternyata ya, pengaruhnya ya, itu berasal dari ayah yang sangat dekat dengan anaknya. Ini gimana pada semuanya pada Pak Edi juga. Malah tempo hari ada Pak Edi lagi. Anaknya baru berapa tahun ditinggal ya. Insya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi kedekatan dialogis yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam itu bisa membentuk karakter anak yang seperti itu. Nah, kemudian walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail itu dengan apa? Dengan seekor domba ya, kibas. Ya. Maka kemudian itu menjadi sebuah syariat, ya, syariat kurban itu sendiri. Tapi itu banyak pelajaran menarik sebenarnya, ya. Malam ini mau bicara fikihnya sebenarnya, ya nanti pagi lah ya kita bicara tentang ya pesan-pesan pendidikannya atau yang lainnya, hikmah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada korelasi pertama, ada hubungan yang kuat antara an-nahru dengan as-salah. Ya. Ada hubungan yang sangat erat antara berkurban dengan salat. Makanya Allah menyebutkan tadi inna salati wa nusuki. Itu perjanjian kita loh dalam setiap salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya aku berjanji sungguhnya salatku ini ya ini untukmu ya Allah, matiku untukmu ya Allah, hidupku untukmu ya Allah. Nah, maka apa bentuk hubungannya dengan perintah kurban ini? Orang mampu menjadikan kurban sebagai bentuk ya, bentuk terima kasih kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dipengaruhi oleh bagusnya sholat dia. Ya. Jadi kalau orang sudah bagus sholatnya, maka katakanlah hari ini Ismail yang ada. Bisa jadi HP ini Ismail kita. Bisa jadi apa Ismail kita. Ketika kita diperintahkan untuk mengorbankan Ismail itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudahnya. Karena benar sholat kita. Sehingga mudah kita mempraktekkan perintah kedua, yaitu adalah berkurban itu sendiri. Ya. Teman-teman sekalian, ya, mungkin tadi teman-teman nanya ini, sebenarnya kurban itu hukumnya apa? Ya, apakah dia wajib atau bagaimana? Ya. Saya sampaikan, ya, ada 3 hukum kurban itu. Ya. Yang pertama, hukum kurban itu wajib. Kalau kita memang pernah bernazar.
Gara-gara ada nazar maka menjadi wajib. Misalkan kita mengatakan saya nazar ya mau menyembelih kurban. Nah, jatuhlah jadi wajib itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah sunnah kifayah. Kita sering dengar istilah fardu kifayah, tapi ini ada sunnah kifayah. Ya, kalau fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang melaksanakannya maka gugur buat yang lain, misalkan seperti itu. Nah, sunnah kifayah, misalkan contoh begini. Ya. Satu keluarga. Ya, kita dengan istri ya, dengan anak-anak yang sudah bisa berkurban misalkan. Ya, misalkan begitu karena sudah kerja. Ya, kita dengan orang tua misalkan. Atau kita dengan anak-anak kita lah, satu keluarga itu. Kalau sudah ada satu orang yang melakukan kurban, maka kemudian yang lain nggak perlu melakukannya lagi. Itu yang disebut dengan sunnah kifayah. Ya. Nanti masalah berpahala nggak yang lain yang nggak melakukan? Ya, di kalangan Syafi'i menganggap bahwa itu tetap berpahala. Jadi walaupun hanya satu orang yang melakukan dari keluarga itu, gugurlah kewajiban. Ya, karena semuanya mampu misalkan. Tapi sudah melakukan satu orang, maka yang lain jadi gugur. Nggak perlu melakukannya lagi. Ya, menurut salah seorang ulama misalkan, ya disebutkan dalam kalangan Syafi'i, ya itu mereka yang nggak melakukan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ada juga yang mengatakan, oh tidak, gimana mendapatkan pahala? Tapi kan secara logika namanya sunnah kifayah. Bagaimana tidak mendapatkan pahala? Berarti kan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir itu ya, yang ini juga banyak dipegang oleh para ulama ya kalangan fikih. Hukum kurban itu adalah sunnah ain muakkad. Sunnah ain itu pribadi ya. Sunnah yang dia itu kepada individu dan lebih ditekankan. Ya. Nah, nanti kita lihat nih, ya. Bentuk kewajibannya itu seperti apa. Ya. Ini rahimakumullah. Ya. Ada satu hadis begini. Ini hadis ini kemudian yang menjadi apa? Sama seperti akikah misalkan. Ya, ketika kita berbicara akikah, banyak orang memahami bahwa nggak jadi gugur kewajiban itu lantaran ada kalimat murtahan misalkan. Jadi ada hadis tentang akikah, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir maka dia tergadai. Nah, kemudian orang memahami gara-gara orang itu tidak melakukan akikah, maka dia akan tergadai terus. Ya, sama. Ada satu hadis yang berbunyi tentang masalah kurban, yang itu kemudian para ulama juga memahaminya jadi berbeda-beda pendapat. Ya, ada sampai yang kemudian ya mewajibkan misalkan di kalangan Hanafi. Ya, walaupun tidak setiap tahun. Hanafi menyebutkan wajib sekali dalam setahun bagi yang mampu. Kalimatnya begini dalam hadis. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia punya kemampuan sa'atan. Nanti kita bahas kalimat sa'atan. Mampu itu kayak gimana sebenarnya. Ya. Biar nanti teman-teman bisa ngukur saya masuknya mampu apa enggak. Kayak saya misalkan contoh nih. Ya. Saya gimana mau bilang mampu gitu. Saya mau sekolah ngutang. Anak sekolah ngutang. Mau haji ngutang. Jadi utang terus saya. Berarti gimana mampunya? Istri saya sampai nanya. Ya kita masuk kategori mampu ya untuk berkurban. Ya. Gimana mau sampai kapan kita mampunya? Orang semuanya serba ngutang kata saya. Mau sekolah saya ngutang. Misalkan mau haji kemarin ngutang juga. Ya tinggal sekali lagi selesai itu. Dengan komite. Anak sekolah juga saya ngutang. Maksudnya nyicil sama pihak sekolah. Cicil ya. Misalkan 13 juta uang masuknya. Ya. Kemudian dicicil berkali-kali. Belum selesai. Itu pun ngutang. Ya.
Tapi saya bilang begini sama istri saya, boleh nggak kita berpikir seperti ini? Ketika kita memaksakan untuk berkurban, itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah masih memudahkan setiap urusan kita, walaupun dengan cara yang berbeda. Saya sampai bilang begitu sama istri saya. Ya, inilah syukur kita udah. Ya, tadi inna atau inakal, udah banyak banget kemudahan yang Allah kasih buat saya gitu misalkan. Orang ternyata dalam hal-hal tadi saja saya berhutang, misalkan. Tapi nanti ketika bicara saatan dalam perspektif atau pandangan Imam Syafi'i, saya sebenarnya nggak masuk kategori mampu untuk bisa berkurban. Gitu misalkan. Ya. Tapi saya tetap mau bersyukur gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini saya bacakan ya hukum-hukumnya. Yang pertama misalkan Hanafi mengatakan wajib ya sekali dalam setahun. Ya, sunnah bagi yang miskin. Namun tetap wajib bagi yang bernazar. Imam Hanafi. Imam Malik mengatakan sunnah muakkad. Ya. Bagi yang selain jamaah haji. Ya. Kemudian wajib bagi jamaah haji dan disembelih di Mina. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ya hukum kurban itu ya walaupun tadi saya sebutkan ada 3 tahapan ya. Ya, wajib ketika nazar, kemudian sunnah kifayah dan yang terakhir sunnah ain muakkad. Tapi juga dirincikan kembali oleh para ulama. Ya, pertama sunnah muakkad bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian sunnah kifayah, ya, bagi setiap keluarga sekali setahun. Ya. Jadi kurban itu sekali setahun ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman mau jadi korban. Ya. Kemudian, ya, Hambali menyebutkan sunnah muakkad dan makruh bagi orang yang mampu tetapi tidak menyembelih hewan kurban. Jadi kalau sampai ya, jadi kalimat fala yaqrabanna musallana, ya, orang yang dia itu punya kemampuan tapi tidak melakukan kurban, ternyata tidak sampai secara muttafaq alaih, secara sepakat para ulama menyebutkan bahwa hukumnya jadi wajib walaupun orang mampu. Jatuhnya tetap misalkan ya Hanafi mengatakan makruh, udah mampu nggak kurban. Ya. Nah, kita lihat batas mampu ya. Imam Hanafi menyebutkan ya, yang disebut mampu itu adalah ketika orang memiliki senisab zakat di luar kebutuhan sandang pangan dan papannya. Ya. Yang kedua, Imam Malik mengatakan ya, ketika seorang memiliki harta lebih dari kebutuhan primernya dalam tahun itu. Ada lebihnya berarti. Ya. Dihitunglah semuanya tuh ya. Ya, hutangnya semua dihitung. Ya, dalam 1 tahun ternyata nggak ada sisa. Kalaupun ada sisa nggak cukup buat beli kambing 1. Nah, berarti belum wajib kata Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i mengatakan seorang dipandang mampu apabila memiliki harta seharga binatang kurban di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi orang nih, ya, kalau selama dia itu semua kebutuhannya ya sudah terpenuhi sampai orang yang di bawah tanggungannya ya sudah diberikan haknya dan ternyata kita masih mampu untuk beli hewan kurban, maka menurut Imam Syafi'i orang tersebut kategorinya mampu. Ya saya nggak tahu kan saldo teman-teman berapa gitu ya. Walaupun katanya gajinya 3 meter, 4 meter, 5 meter, saya nggak tahu kan, masing-masing punya dapur sendiri-sendiri. Ya, ya, yang bisa menghitung mampu atau tidak mampu jenengan sendiri. Ya, apalagi perintah ini hanya setiap setahun sekali. Ya, Madzhab Hambali mengatakan kemampuan mendapatkan seharga binatang kurban, ya, sekalipun dalam bentuk utang. Nah, saya kalaupun mau mengamalkan berarti ini pendapatnya Hambali. Boleh Pak. Sama kayak orang haji, boleh nggak haji dari utang? Kalau masih bisa mengembalikan, sama juga kayak orang cicil motor dia ngutang kan begitu. Sama juga kayak orang cicil rumah dia ngutang. Ya.
Ya daripada saya ngontrak terus, akhirnya nggak punya rumah, ya udahlah cicil aja lah. Tapi waktunya agak panjang, 20 tahun. Sekarang saya pernah, sampai sekarang saya belum selesai, 15 tahun. 15 tahun. Jadi nggak enak teman-teman, dikejar-kejar sama developer tuh nggak enak. Katanya bank syariah pun sama juga nggak enak. Kalau ada urusan sama bank, sama aja lah. Mau syariah, nggak syariah, sama aja udah. Ya sama-sama ngejar. Ya. Apalagi kasihan yang nyewa, yang nyicil motor, motornya belum lunas, di pinggir jalan diambil motornya. Aduh, sedih banget itu. Ya. Nah, yang penting bisa melunasi. Itu pastikan bisa. Kalau tidak bisa, ya yang paling aman memang ya sudah. Gak usah kurban dulu. Tapi kita harus punya mimpi satu hari itu melakukan itu misalkan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita tuh gak pernah loh protes loh. Untuk membeli hal-hal yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan takarub kepada Allah. Benar gak? Kita gak pernah protes tuh. Padahal itu gak ada hubungannya sama takarub ilallah. Ketika kita beli HP, apa ada niat takarub ilallah? Ayo coba. Beli HP ada gak? Saya beli HP takarub ilallah. Boro-boro kita. Ya. Saya beli ini misalkan, wah udah nanti saya sampai Indonesia pulang dari Arif nih kayaknya nih. Semua beli mobil gitu kan. Innova gitu kan. Ya, baru. Ya, yang terbaru juga. Oh. Kita kan nggak mikir itu, apa benar terpintas saat kita mau membeli barang-barang itu yang sifatnya duniawi. Ada kalimat, biar saya lebih dekat kepada Allah. Saya kira jarang seperti itu kita berpikir. Ya. Nah, hewan kurban yang harganya hanya sekian misalkan, tidak terlalu mahal. Kalau seorang punya keinginan sama seperti haji misalkan, kalau orang punya keinginan, kenapa nggak di-planning sejak awal? Kecuali memang sejak awal dia sudah tidak mampu untuk memplanning itu. Ya, kalaupun tadi memaksakan diri, seperti saya tadi, rencana memaksakan diri belum ada sih. Ya, belum langsung dieksekusi, tapi baru rencana saja. Itu pakai madhab Hambali, yang ternyata ada yang membolehkan kita berhutang di dalam berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga di sini misalkan kita berani tuh beli HP terbaru dengan ngutang. Ikut apa itu? Oh, handphone ya. Subhanallah itu. Ya. Teman-teman sekalian, ini karena waktu juga yang terbatas, nanti kalau tidak cukup kita teruskan di pagi hari insyaallah. Kualitas kurban semuanya saya kira sudah memahami ya, bahwa binatang yang sah untuk dikurbankan pertama, ya saya nggak perlu bacakan hadisnya, tidak cacat ya. Kemudian ya, jadi nggak bisa tuh badannya gemuk matanya apaan tuh gitu ya, nggak bisa itu ya. Telah mencapai umur ya yang memang terkait dengan binatang tersebut. Sapi misalkan ya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Ya, unta umurnya tidak kurang dari 5 tahun. Kambing umurnya tidak kurang dari setahun. Ya, baru lahir nggak bisa dikorbanin teman-teman ya. Nggak ada dagingnya masalahnya, mau dimakan apa ya nanti. Domba umurnya tidak kurang dari 6 bulan. Ya, jika gemuk atau 1 tahun. Nah, ternyata di dalam fikih itu ya ada afdol binatang yang dikurbankan. Ya. Urutannya seperti apa? Urutannya disebutkan di dalam hadis ya, atau aqwal para ulama, pendapat para ulama ya. Dimulai dari binatang yang paling mahal lah logikanya. Apa yang paling mahal? Unta. Baru terus bawahnya di bawah. Ya. Teman-teman ayam nggak masuk ya. Jadi jangan niat kurban ayam ya. Nggak ada dagingnya. Paling bisa buat 1 orang. Bagaimana mau dibagi sepertiga itu repot nanti. Ya. Jadi nggak usah berinovasi ini. Ya. Saya tahun ini mau kurban. Bismillah saya.
tapi ayam, wah itu nggak bisa ya. Ya, walaupun ayamnya 10 pun nggak bisa itu. Ya, jadi urutan ya keutamaan itu ya berdasarkan aqwal para ulama ya dimulai dari binatang yang paling terbaik. Ya. Teman-teman sekalian, ya. Kemudian kuantitas jumlahnya ya. Ini teman-teman ya sering dengar lah ya. Satu unta ya atau kerbau berlaku untuk 7 orang. Ya. Kemudian ya, 1 ekor domba atau kambing ya itu untuk 1 orang. Nah, ini dikiaskan ya. Jadi kiasnya itu dengan orang yang ya kena dam haji itu. Ya, ketika orang kena dam haji itu ya dia harus ya memotong satu kambing atau 1 domba. Dan ini kiasnya seperti itu. Ya. Ya saya kira cukup dulu ya. Waktu ya mau ngejar makan juga kayaknya. Kejar nggak makan? Kejar ya. Baik, masih lama waktu Isya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan. Silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjut nanti subuh. Ya, ini fikihnya masih banyak dan kayaknya akan lebih banyak dialog, ya, diskusi. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan. Kemarin juga ada yang WA ke saya. Silahkan, ya. Nanti kita coba akan jawab bersama. Semoga bisa memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, mungkin dari jamaah semua ada yang mau ditanyakan, monggo kita buka 3 pertanyaan. Silahkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terkait dengan kurban tadi, bahwa barang siapa yang mampu, intinya seperti itu, apabila tidak melaksanakan kurban maka jangan mendekat ke tempat ibadah saya, kata Nabi seperti itu. Apakah ini hukumnya bisa sama atau enggak ya, sama yang apa namanya, ketika dalam satu rumah muslim ada laki-laki muslim kemudian tidak sholat berjamaah di masjid, nah maka rumah tersebut akan saya bakar. Kira-kira gimana hukumnya? Adakah kesamaan atau enggak? Ini kias yang nggak cocok sebenarnya, ya, kias yang nggak cocok, ya. Jadi gini, saya coba jelaskan hadis yang tentang sholat itu ya. Ada memang kita sering dengar itu hadis dan dipakai oleh beberapa ya pandangan ulama lah ya seperti itu. Yang kemudian ingin menganggap wajib secara mutlak tentang sholat berjamaah. Ya, ini pun tidak bisa ternyata, karena pendapat para ulama yang lain juga banyak. Misalkan hadis yang tadi disampaikan, ya, kalau orang tidak sholat berjamaah maka akan dibakar rumahnya, misalkan seperti itu. Ya, itu pertanyaannya begini, apakah benar Rasulullah ngebakar saat itu? Apakah itu hanya bentuk takhwif? Apa itu bentuk ya upaya Nabi memberikan apa? Warning saja kepada umatnya saat itu. Pertanyaannya apakah benar dibakar? Kita tanya aja, benar nggak ada yang dibakar rumahnya saat itu gitu? Nggak ada. Ya, makanya ulama juga mengatakan ya berbeda pendapat tuh. Ada yang sunnah muakkad, ya, ada yang sunnah, ya, ada yang kemudian fardu kifayah misalkan, ya. Artinya kalau selama masih ada yang berjamaah maka gugur yang lainnya gitu, ya. Apalagi zaman now, ya, orang kalau dipaksa untuk itu pun susah gitu. Jangan aja bisa repot nanti dengan hadis itu gitu, ya. Repot itu. Wah bisa dibakar rumah saya nanti. Nggak bisa teman-teman. Ya.
Ya, misalkan ada yang memahaminya itu secara mutlak, ya nggak bisa, kata saya nggak bisa. Orang ulama juga berbeda pendapat tentang hal itu. Tapi kalau kita tidak berjamaah, ya nanti persoalannya gini. Kalau kita bisa melakukan jamaah, tapi kemudian misalkan kita ya ada rasa malas untuk melakukannya dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu mungkin juga problemnya buat pribadi saja gitu. Tapi sekali lagi problem ataupun kasus ini secara awal itu tentang perbedaan pahala saja yang Allah berikan kepada mereka yang berjamaah dengan tidak berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya masalah hadis yang tadi, ya ini pun kita nggak tadi saya sudah sampaikan misalkan, ya ketika misalkan ayatnya pun di dalam Al-Quran misalkan surat Al-Kautsar tadi itu dihubungkan antara salat dengan ya kan dengan berkurban. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan orang yang mampu berkurban tapi dia nggak berkurban, ya maka kemudian jangan mendekati tempat salatku. Ini pun juga masih ada hubungan dengan hadis sebelumnya atau ayat sebelumnya bahwa ya persoalan salat kita yang kita anggap bagus itu, padahal kita mampu dengan berkurban, kayaknya juga jadi persoalan gitu maksudnya, gampangnya begitu. Kita merasa udah bagus banget nih sholat kita nih kualitasnya. Nah pada waktu yang bersamaan kita mampu untuk berkurban, nggak melakukan. Jangan-jangan sholat kita pun dipertanyakan gitu. Gampangnya seperti itu. Ya, makanya kalau memang kita punya kemampuan untuk melakukan itu, saya kira nggak ada salahnya. Ya, karena apapun yang kita berikan itu akan bersaksi. Darahnya bersaksi di hadapan Allah, giginya bersaksi di hadapan Allah, kulitnya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan menjadi penimbang hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau selama hidup kita 10 kambing yang kita pernah persembahkan sebagai bentuk kurban kita, nanti semuanya mengembik nanti. Nyari nanti tuh ngasih syafaat itu. Kira-kira mungkin gampangnya begitu. Ya, jadi tidak lantas kemudian ya maknanya tadi karena saya juga sudah menyampaikan kan beberapa pendapat ulama tentang hukumnya itu. Ya, kalau mampu ya silahkanlah diusahakan ya teman-teman karena nggak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa? Uang yang kita miliki itu pun uang Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, silahkan yang lain. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan, bagaimana sih hukum seorang penjagal atau pemotong hewan kurban yang mengambil bagian dari kurban yang ia potong sebagai imbalan? Nah, karena gak jarang juga kadang langsung meminta jatah bagian tubuh entah itu kaki, kepala, ya, dan sebagainya. Bagaimana sih seorang penjagal seharusnya memposisikan diri sesuai syariat atau tuntunan Islam? Apakah meminta bayaran atau seperti apa, Ustaz? Karena bukan rahasia umum lagi, mohon maaf, di desa-desa itu kan kadang penjagal itu langsung berdiskusi langsung ke yang mempunyai hewan kurban itu untuk meminta bagian. Iya, kalau kita ngambil dalil yang tegas tentang hal itu belum ya saya belum temukan, tapi mungkin ada hadis yang jelas tentang hal itu, tentang terkait dilarangnya kita menjual kulit kurban itu. Ya, kita nggak boleh itu. Ya, secara langsung menjual tuh nggak boleh. Kalaupun kita mau menjual, itu tetap diperuntukkannya bukan misalkan buat si fakir miskin, ya, buat kebutuhan yang lebih maslahat, itu masih bisa. Artinya tidak ada bentuk transaksi atau bentuk jual beli atau bentuk keuntungan yang diperoleh sebenarnya dalam hal ini. Sama halnya dengan orang yang ya, nyembelih dan lain sebagainya, ya, dia nggak perlu mengatakan saya karena nyembelih saya harus dapat kepala. Saya karena nyembelih saya harus dapat ininya, saya dapat ininya, saya nggak perlu seperti itu. Ya. Sekarang kan pembagiannya jelas tuh.
buat si yang kurban, ya. Yang kedua, buat orang-orang handai tolan, ya. 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 Yang ketiga, buat fakir miskin, spesifik itu fakir miskin, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau yang punya saja dia nggak minta, nggak perlu dikasih sebenarnya, nggak usah dipaksakan. Tapi dia minta cuman ini saja, ya nggak apa-apa juga. Ya. Nah, kalau si penyembelih itu secara spesifik dia menentukan A, B, C, dan lain sebagainya, ya itu pun nggak boleh. Orang yang kurban saja, nih logikanya gini, orang yang kurban yang ngasih, itu kata Allah disuruh apa? Suruh ikhlas. Kamu nggak ngasih nggak apa, ya minta jatah lagi, udah nggak kurban gitu misalkan. Yang kurban saja disuruh ikhlas, apalagi dia yang nggak ngasih sama sekali, cuman ngebantu ya penyembelihan itu. Ya, jadi saya kira ya tidak perlu seperti itu, Mas. Ya mungkin karena masyarakat kita masih perlu diedukasi sehingga hal itu nggak tersampaikan, ya seperti itu. Karena repot juga nanti kalau nanti minta bagian, wah di mana-mana ricuh itu. Ricuh itu. Saya sebut misalnya mau motong sapi, dia langsung sampai harga itu bagaimana? Kalau sifatnya profesional mungkin lain hal ya. Ya misalkan di satu tempat memang tidak ada ahli satupun yang mengerti penyembelihan yang terbaik ya. Kemudian secara lembaga atau pribadi ya dia mematok harga untuk penyembelihan yang dia lakukan itu persoalan lain. Tapi kalau memang sejak awal dia motivasinya memang sosial, ya sosial saja tanpa harus mematok dan lain sebagainya. Saya kira beberapa tempat tertentu memang ada tuh ya penyembelihan itu bukan satu keahlian yang sifatnya umum gitu. Enggak semua orang bisa lah. Saya aja belum tentu bisa yang ideal gitu. Ya. Bapak saya tuh pernah nyembelih kambing gitu ya. Ternyata si yang hewan kurbannya disembelih itu senang makan dagingnya. Ternyata memang ada caranya, Mas. Nggak asal sembelih saja gitu. Jadi nggak bau misalkan sebagainya. Dan itu butuh keahlian. Nah, yang dihargai itu keahliannya sebenarnya. Dan itu sah-sah saja. Ya, gitu Mas ya. Ya. Saya kira itu. Satu lagi ya. Gimana Ustaz kalau makan Baik saya baik. Makan apa namanya? Makan daging kurban yang kita nazar itu, bolehkah kita makan? Boleh. Malah berkah kata Imam Syafi'i. Tapi kita bernazar untuk berkurban. Sama halnya ketika kurban yang kita miliki itu dan kita minta bagian gitu ya. Itu malah berkah buat kita. Soalnya ada di kampung kan orang-orang tua itu nggak boleh makan kurban, tapi nazar kan wajib. Tenang Mas Ustaz. Tapi kan dia boleh. Iya Ustaz, memang saya banyak sih di kampung-kampung. Ya di kampung Ustaz banyak. Orang yang bernazar itu Keboleh dapat makan. orang-orang itu di kampung, jadi yang bernazar itu tidak boleh meminta. Tidak boleh makan. Tidak boleh memakan daging ya tadi. Kalau nazar itu Ustaz. Iya, kalau sekarang kan kalau memang ada larangan Ya, harusnya ada dalil atau ada kalimat ulama. Ya, apakah kemudian pendapat ulama itu berdasarkan kias dan lain sebagainya misalkan. Tapi kan misalkan tidak ada, ya, otomatis ya sudah. Dalam kasus masalah bukan nazar saja, kurban, ya yang secara umum ini kan secara umum kurban sebenarnya intinya sama, ya. Jadi ketika seorang mengambil manfaat dari kurban yang sudah dilakukan itu boleh, ya. Bahkan kata Imam Syafi'i berkah itu. Ada keberkahan di dalamnya. Semua kita dapat berkahnya. Itu Mas. Ya, telat. Udah peringatan saya. Cukup dulu ya. Karena waktu ternyata tuh jam 9.16. Cukup nih teman-teman. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lagi kita bisa sambung pada kajian pada subuh nanti.
silahkan kita ikuti bersama, dan mungkin ada yang pertanyaan yang belum sempat ditanyakan pada malam hari ini, kita bisa tanyakan pada kajian subuh nanti. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin telah kita simak bersama kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.